dan juga narsumnya merasa khawatir karena takut dituduh pencemaran nama baik Undang-Undang ITE karena memposting dan menyiarkan adanya video. Mbak Sarah itu memang di dalam video itu diakuin dia kelewatan itu. Saya juga bilang, wah itu Mbak Sarah apa nggak kelewatan itu orang tua dikata-katain sampai kayak gitu. Dia bilang iya, makanya dia mau minta maaf gitu. Hei, ada apa malam-malam buat keributan? Saya sampai keluar memakai pakaian kayak gini. Sumpah diomelin penumpang teman-teman. Dari awal naik sepeda ini sampai selesai nganter tadi. Waduh, nyerocos terus, ngomong terus. Kayak sentimen gitu ke saya teman-teman. Perseteruan antara Yai Mim versus Sahara benar-benar udah berimbas kemana-mana. Contohnya video dari akun orang ini nih. Ca_Rossi07 ini. Gue jadi kasihan dan simpati juga ke orang ini. Karena dia yang mengaku nggak tahu apa-apa tentang masalah Yai Mim versus Sahara, jadi kena imbasnya ya. Hanya karena dia kebetulan orang Madura. Kasus ini akhirnya jadi melebar sampai ke isu kedaerahan. Aduh, kacau banget ya udah. Ironisnya, kabarnya Sahara ini justru bukan orang Madura lagi. Tapi kebetulan suaminya yang mengaku asal Madura sekaligus juga sebagai ketua Madas cabang Karangploso. Kan jadi bener-bener melebar kemana-mana ini. Kalau menurut netizen sendiri, apa iya semua orang Madura perilakunya seperti Sahara atau suaminya? Atau sebetulnya ini hanya segelintir oknum perorangan aja yang imbasnya jadi kena ke semua orang Madura? Coba tolong bantu komen deh. Bismillah, ya iki jenenge udenge Sawugaling. Sawugaling. Romo ya ingin saiki dadi arek Surabaya wis gawe udenge Sawugaling. Siap, terima kasih. Surabaya milik kita semua, Surabaya kita jaga semua, Malang Surabaya jadi satu. Aremania Bonek bersatu untuk Indonesia. Aslinya wakil wali kota pekerjaannya apa sih? Awake dhewe ku awalan diperintah, disuruh, kalau ada di posisi kan ngono awalan di. Ya ngene iki lho, seneng. Ana kiai ngomongnya ceplas-ceplos lengekan wong Jawa Mur. Aku eling zamane kaya Gusmi. Iki menangi rek Gusmi. Apa yang masih menjadi masalah? Yai Mim pulang ke kampungnya, mari belas gadas, gak ono dendam, gak ono curiga, dan semuanya positif. Itu harapan kita semuanya. Dan kasih sayang, semua manusia itu harus mempunyai kasih sayang. Siap. Terima kasih Kiai. Ya siap. Terima kasih. Sukses, sehat, walafiat. Amin. Untuk Kang Dedi. Untuk Kang Dedi dan Cak Armuji. Caci. Pak RT-nya nih. Jadi, nah, jadi sekarang Pak Yai itu tinggal di mana? Setelah permohonannya Pak Yai untuk menjadi permohonan pindah berkas itu masuk, dia membawa berkas kan yang secara administratif yang dari disbentuk itu harus disetujui oleh RT. Nah, ketika dia menunjukkan itu, saya tunjukkan hasil kesepakatan itu. Hari ini ditolak dalam arti tidak bisa masuk ke wilayah asal ini karena beliau selama ini kan juga bukan penduduk situ. Jadi ketika dengan masalah yang seperti disebutkan tadi itu, ini warga sudah nggak mau sebagai warga sini. Nah, dia terima. Disitulah kejadian yang saya dia memukul. Oh. Padahal ada bukti-buktinya video. Tapi enggak ribut-ribut enggak. Ya sempat ribut di situ dengan lain dengan kata karena mungkin dengan ditujukan itu beliau emosi dan ya dari kemudian pada saat dikira saya mukul ini dia sedang megang gini saya serahkan gitu nggak sengaja jatuh saya gitu padahal ya tidak ada kelihatan video itu tidak ada kelihatannya besoknya pamit Pak semua warga dipamiti satu-satu ada yang mau nerima tapi di video pamit itu dengan pegang duduk dan janjian yang video siapa? Istrinya video pamit gitu katanya berangkat jam 11 pakai Citylink ke Jakarta dengan istri karena ngantar ibunya sakit mendengar peristiwa tadi malam yang pindahin pagar itu sudah dia pamit ternyata sore masih ada dulu katanya ketemu sama warga yang lain nggak jadi karena ibu nggak jadi berangkat nah ditunjukkan ini tiket 3 hangus
warga yang lain cerita gitu. Dan narasinya kan masih nginep di guest house, di hotel, kan di rumah. Oh, di rumah. Sekarang Pak Yai di mana? Gas. Keliling ya. Nah, harapannya kalau Mbak lapor polisi yang tadi itu. Nah, yang tadi itu lapor polisi. Izin menjawab. Sebenarnya LBH Ansor itu dari awal komitmen bahwa kasus-kasus berkaitan dengan pelindungan anak dan perempuan kami akan dampingi. Karena Mbak Sahara yang datang ke kita mengadukan bahwa ada pelecehan seksual dan perlakuan terhadap anak, maka kami terima. Cuman ketika saya tanya siapa teradunya, beliau menyampaikan bahwa Kiai. Nah, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan kami di PC, apakah benar yang bersangkutan itu Kiai. Namun kami dapat restu dari ketua PC. Oke, lanjut, karena ini berkaitan dengan komitmen arahan ketua, bahkan ketua PW mengarahkan bahwa berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan kita dampingi. Namun setelah biasanya kami ketika ada orang laporkan kita minta kronologinya. Nah, kita temukan kronologinya, dan kami ini sama-sama santri, dan saya juga santri, Bu Sahara santri, Mas Safwan santri. Karena di situ asumsinya adalah Kiai, maka kami berpendapat ini kalau kita laporkan persoalan pelecehan seksual, marwahnya beliau itu hancur. Maka okelah, kita cari opsi lain aja yang sekiranya bisa memberikan efek jera. Maka kami hold untuk tidak melaporkan berkaitan pelecehan seksualnya, tapi kita laporkan berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Karena ketika ribut-ribut, Pak Yai ini menyampaikan bahwa Ibu Sahara pernah menjajakan ya dengan beberapa orang, dan notabene-nya yang disebut adalah tokoh-tokoh, dan itu fitnah. Kami mengarahkan untuk melaporkan pencemaran nama baik aja untuk melindungi marwahnya. Namun setelah itu kami sampaikan oke, untuk menghindari konflik yang lebih meluas, tolong Mbak Sahara jangan mengupload apapun ke media sosial, kita diam saja. Juga menghormati amanahnya perangkat RT RW untuk tidak mengupload, untuk menjaga kondusivitas. Namun setelah kami diam untuk menjaga itu, ternyata mereka malah menjadi-jadi. Dan mohon maaf, saat ini kami LBH Ansor, khususnya Ansor, dibully habis-habisan karena dianggap kami membela Kiai. Tidak membela Kiai dan malah melawannya. Kami beberapa hari yang lalu sempat dipanggil berkaitan dengan framing itu karena pimpinan belum mengerti. Kami menghadap ke PW, kami sampaikan buktinya begini. Alhamdulillah pimpinan kami memahami dan memerintahkan kami untuk lanjut. Seperti itu. Komitmennya begini. Kami LBH Ansor tidak pengen seseorang melakukan perilaku yang menyimpang, mengkamuflasekan atas nama Kiai. Lurahnya digiring ke mobil sambil nunduk malu. Palura. Yuk guys, kita masuk lagi ke segmennya Sahara vs Yaimin ya. Dan di VT selanjutnya ini mungkin kalian tadi sudah melihat ya VT yang pertama seperti apa, kedua dan ketiga, dan sekarang kita lanjutin lagi VT-nya. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin. Nah, ada channel kedua aku yaitu Kelvin Reaction. Kalian juga bisa cek di akun kedua aku tentang info dari Sahara juga guys ya. Nah, ini kita lihat yang pertama ada yang selanjutnya ada Jaki LBH Ansor yang membela Sahara berasal dari Madura ya. Yaimin memindahkan mobil Sahara karena mobil rental Sahara selalu parkir di depan rumah Yaimin dan Sahara tidak mau memindahkan mobilnya. Kalau Yaimin yang memindahkan mobil ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Puncaknya di situ yang kemudian selama ini ditahan oleh prinsipal kami, akhirnya memuncak dari situ. Artinya kan lahan itu juga bisnisnya klien abang, bukan? Iya kan? Iya. Apakah ada yang salah? Daripada bikin kisruh bertetangga, ya kan? Kenapa? Toh kuncinya sudah diambil. Ambil, pindah. Ya kan, kalau memang dianggap mengganggu. Iya. Kan sesederhana itu. Bentar. Maksudnya gimana? Saya selalu mengutarakan. Bentar. Puncaknya, apakah ada yang salah? Daripada bikin kisruh bertetangga, ya kan? Kenapa? Toh kuncinya sudah diambil. Ambil, pindah.
kuncinya sudah diambil, dan tag pindah. Pengacara bikin malu Ansor. Apakah Yemim ini pesuruh atau pekerja sahara dengan menyuruh kiai seperti pembantunya untuk memindahkan suaranya, memindahkan mobil sahara? Ya harusnya sahara juga minta maaf ya. Oh maaf, sebenarnya ini simpel sih guys, cuma karena mereka itu terbawa sama ini ya awalnya mungkin. Harusnya sih tinggal sahara minta maaf gini, ini akan diulang lagi gitu ya. Ya sebenarnya sih ya awalnya dari itu dia nggak punya lahan buat parkir sih ya guys ya. Tapi banyak sih hal seperti itu. Nah ini ada selanjutnya, Sahara meminta maaf ke Yaimin ya. Ya ini sebenarnya awal dimulai dari kesalahan si Sahara ya, parkirkan di lahan orang ya tanpa izin dulu. Kalau mau parkir juga harusnya izin dulu, maaf ya gitu. Itu namanya hidup bertetangga ya harus seperti itu ya guys ya, harus izin dulu gitu. Kalau nggak sanggup, nggak punya lahannya, jangan beli mobil dulu, beli motor saja yang kecil gitu ya. Permintaan maaf. Saya sadar atas salah yang saya buat, yaitu satu, berkata kasar dan juga berintonasi yang tinggi kepada seorang kiai. Tetapi saya lagi-lagi mengatakan bahwasanya saya tidak mungkin seperti itu kalau tidak ada sebabnya. Namun tetap saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya terkait hal tersebut, termasuk di podcast Abang Dini Semargo itu. Terkait ini ya Mbak, beliau itu mengatakan bahwasanya beliau pindah-pindah hotel, guest host. Ya mohon maaf, beliau masih ada di rumah dan tidak kemana-mana. Gitu. Saksinya banyak, warga juga ada yang menyaksikan. Tapi memang benar adanya pengusiran terhadap Yaimin sendiri, atau memang berbeda atau seperti apa Mbak pada saat itu Mbak? Bahasanya bukan pengusiran ya. Sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, bukan wewenang saya. Ada RT RW yang nanti bisa ditanyakan langsung. Itu bahasanya adalah penolakan. Karena beliau memang belum ber-KTP situ. Ber-KTP di tempat saya tinggal. Jadi kita berpesan khususnya masyarakat di wilayah Malang. Nah, kita berpesan khususnya masyarakat di wilayah Malang Raya menjaga stabilitas keamanannya. Logatnya Blok M juga ya. Kuasa hukum Yaimin, isu yang berkembang mengarah pada isu identitas, permasalahan personal klien kami dengan pemilik akun Sahara Vibes ya, dan kolega. Ini murni persoalan pribadi, jangan membawa-bawa dari suku, ras, organisasi tertentu. Kasihan mereka yang tidak terlibat apa-apa ikut dicap merupakan bagian dari oknum-oknum tersebut. Ya seperti itu biasanya ya. Seseorang yang terlibat malah semua orang yang kena gitu ya. Jadi isu yang berkembang hari ini kan mengarah kepada isu identitas. Jadi perlu kami tegaskan di sini adalah permasalahan secara personal antara pihak klien kami dengan pihak dari pemilik akun Sahara Vibes dan para koleganya. Jadi ini murni persoalan pribadi, jangan membawa-bawa dari suku tertentu, ras tertentu, atau dari organisasi tertentu. Jadi ini murni persoalan pribadi. Jadi kita minta agar masyarakat khususnya di Malang Raya bisa menjaga stabilitas keamanan. Karena kasihan mereka yang akhirnya tidak terlibat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, ikut dicap merupakan bagian dari oknum-oknum tersebut. Waduh. Apa ini kondisi rumah Yaimin setelah dipersekusi oleh Sahara CS? Pekerja Yaimin juga dipengaruhi untuk tidak menolong. Waduh. Kamu maunya apa sih? Kamu yang maunya apa? Aku nggak mau apa-apa kok. Nggak mau apa-apa, tapi kau ganggu aku terus. Nggak ganggu kamu. Nggak ganggu kamu, tiap hari kau keluar-keluar. Lagi kau nyapu apa? Nyapu rezekiku? Hah? Ya. Ya aku nyapu untuk diriku sendiri. Tuh daripada lu pada berantem, lu mendingan beli kaos kaki gua nih dari teman gua nih kemarin dari kaget Jalan umum. Nah ini dari sini netizen paham kan, Yaimin menjelaskan batas tanah dan untuk fasilitas umum jalan semua orang, bukan buat parkir mobil rental katanya gitu guys. Tapi ada pot yang menghadang, jadi kenyamanan kita terganggu di sini. Saya belum mau lewat, nanti kalau saya lewat, ya saya tabrak aja. Itu orangnya. Kalau mau lewat sini aja bisa Mbak. Ini kan jalan umum. Kan. Apa? Jalan umum. Kalau ini batas. Mana itunya? Datanya mana? Suratnya ya? Iya. Ambil dulu. Ambil aja surat. Sertifikatnya? Iya dong, SHM. Oke.
Nanti saya fotokan. Nggak perlu lah, sekarang aja. Ya. Ini nggak seberapa parah yang kemarin yang parah. Janji jangan dirusak ya. Ngapa kok janji? Itu sertifikat milik saya. Loh, kalau sertifikat saya tahu aturan. Saya tahu aturan. Tunggu Kak ya. Kapan ya? Semua orang tahu ini jalan umum. Hati-hati, saya Bukan maksudnya gini. apa? Memang tak peruntukkan jalan umum, tapi ini tanah saya. Mana buktinya tanahnya? Nah, dulu, tunggu. Mbak sini. Kok ngotot? Tak peruntukkan. Kok ngotot aja? Iya. Kok ngotot gitu loh? Saya mau tanya, sampean punya tanah di sini lah? Nggak punya? Ya sudah. Ah, terus kenapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya udah, kenapa terus kamu nyolot kayak gitu nanya-nanya? Itu dia guys terkait info dari Syahara CS ya. Yang sampai saat ini belum ada titik terang untuk mereka apakah nanti ada tindak pidana atau salah satu dari mungkin Mbak Syahara ataupun Yaimin ya itu akan dipidanakan atau nanti endingnya mereka saling meminta maaf dan ini ya sudah legowo atau mungkin nanti endingnya salah satu ada yang pindah rumah gitu ya mungkin guys. Nah kalian bisa tulis di kolom komentar terkait infonya ini, bisa tulis ya. Sekian dulu guys videonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, see you.